Shalom, selamat pagi. Kembali suara gembala atau sorga mendatangi setiap saudara untuk menyampaikan firman melalui renungan pagi. Untuk itu mari kita mohon berkat lewat doa supaya Tuhan memberkati renungan di pagi ini. Bapa Sorgawi, perkenankan kami datang di pagi ini, mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami lebih dulu datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau membimbing kami dengan firman-Mu, supaya sepanjang hari ini kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu berlari sampai garis akhir. 1 Korintus 9 ayat 24 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, saudaraku yang kekasih, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kehidupan ini ibarat sebuah gelanggang pertandingan, penuh persaingan, dan tiap-tiap orang harus berjuang begitu rupa supaya dapat bertahan hidup. Perjalanan kita sebagai orang percaya, Paulus mengumpamakan orang Kristen seperti pelari dan petinju. Seorang atlet, baik itu pelari atau petinju, pasti akan berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk meraih kemenangan demi memperoleh mahkota yang fana. Dalam perlombaan iman, saudara, ini kita juga harus berupaya keras. Jangan sampai kita asal-asalan menyelesaikan pertandingan dan akhirnya kita mencapai garis akhir di urutan terakhir atau tertinggal. Secara otomatis kita pun tidak beroleh apa-apa alias gigit jari. Padahal dalam pertandingan iman, pemenangnya akan mendapatkan mahkota abadi, yaitu kehidupan kekal. Dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah saudara, untuk mencapai kemenangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada harga yang harus kita bayar. Ada pepatah Jawa yang mengatakan jer basuki mawa beo. Untuk mencapai suatu tujuan selalu ada harga yang harus dibayar. Semua olahragawan pasti berlatih secara keras, pantang menyerah, dan tekun demi mewujudkan impiannya. Prinsip yang sama juga berlaku dalam pertandingan rohani. Untuk mencapai kedewasaan rohani harus melalui proses demi proses, latihan demi latihan. Tidak ada yang instan, saudara-saudara. Yang menjadi penghalang utama atau musuh terbesar sehingga kita tidak bisa bertumbuh adalah diri kita sendiri. Ketidakmampuan untuk menaklukkan daging, kemalasan, dan juga kenyamanan hidup. Kepada jemaat di Galatia, Paulus menasihatkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Nah saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini. Selagi belum terlambat, mari segera berbenah, singkirkan semua penghalang yang ada, dan tunduklah kepada pimpinan Tuhan, supaya kita dapat berlari begitu rupa dan meraih mahkota yang dijanjikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan, ternyata kehidupan Kristen ini
Seumpama orang yang sudah berada di gelanggang pertandingan, di mana kami harus benar-benar berjuang untuk berlari terus sampai kepada garis finish. Demikianlah kehidupan rohani kami. Harus terus berlari, terus maju, tidak boleh mandek, tidak boleh istirahat dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, sampai pada garis yang akhir. Sehingga kami akan beroleh mahkota kehidupan. Kuatkanlah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, karena dengan kekuatan kami sendiri tentu kami tidak mampu. Karena itu penuhkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk nasihat firman di pagi ini, di mana kami harus berlari sampai kepada garis finish dengan tidak mengenal lelah. Kami harus benar-benar berlari sampai kami menerima mahkota kehidupan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu, usaha kami di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, memberkati kami, jauhkan kami dari segala penyakit, mara bahaya, kecelakaan, kerugian, apapun yang terjadi. Tuhan menggembalakan kami, membawa kami kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.